Selamat malam, kami kelompok replikasi database akan menjelaskan apa itu replikasi database. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Chris Bana sebagai moderator. Saya Fiona Febriana. Saya Hairunisa Fauzia Samu. Saya Muhammad Yasin Fidian. Dan yang kelima itu Muklis. Selanjutnya penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saudari Fiona. Jadi yang pertama kita bahas tentang konsep dasar dari replikasi. Replikasi database adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari suatu database ke database yang lain. Dan selanjutnya disinkronisasikan antar database untuk menjaga konsistensi. Dengan replikasi, data dapat didistribusikan ke lokal yang berbeda dan pengguna yang jauh melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Dasar umum yang mendasari kenapa kita harus menggunakan replikasi yaitu yang pertama, untuk membuat sebuah server basis data siaga. Jika server utamanya gagal, maka server siaga dapat mengambil alih tugas server utama. Yang kedua, untuk mengaktifkan backup tanpa harus mematikan server utama. Setelah terjadi replikasi, backup dilakukan pada slave, bukan pada master. Dengan cara ini, master dapat dibiarkan untuk melakukan tugasnya tanpa gangguan. Yang ketiga, untuk menyimpan data saat ini di beberapa lokasi. Replikasi diperlukan jika beberapa cabang dari suatu organisasi harus bekerja dari salinan terbaru dari basis data yang sama. Yang keempat, untuk menyeimbangkan beban kerja beberapa server, sehingga memungkinkan untuk membuat replikasi dari satu basis data pada beberapa server. Replikasi dapat membantu meringankan beban kerja dari server basis data tunggal yang kelebihan beban dengan memecah query antara beberapa server, masing-masing berjalan pada perangkat keras terpisah. Selanjutnya manfaat replikasi database, yaitu menghindari kemungkinan tidak semua data terbackup karena saat proses backup data manual dilakukan, bisa saja terjadi perubahan data oleh klien. Terus, apabila server master mengalami kerusakan, database bisa segera dialihkan ke server slave. Lalu, replikasi master slave berlangsung secara real time, di mana setiap perubahan data pada server master akan otomatis merubah data pada server slave. Selanjutnya, model replikasi database. Untuk yang akan kita bahas ada 4 model, yaitu one master one slave, one master many slave, master slave circular relationship, dan master slave daisy chain. Yang pertama adalah model replikasi one master one slave. Dalam model ini, database master adalah database yang menerima semua penyisipan, pembaruan, penghapusan, dan transaksi modifikasi data lainnya. Sedangkan database slave adalah database yang kemudian menerima salinan data dari database master. Selanjutnya adalah model replikasi one master many slave. Model ini sama dengan model replikasi one master one slave, hanya saja terdapat lebih dari satu slave. Karena replikasi master slave adalah replikasi satu arah, atau dari master ke slave, hanya database master yang digunakan untuk operasi tulis, sementara operasi baca dapat tersebar di beberapa database slave. Selanjutnya adalah model replikasi master-slave circular relationship. Model ini merupakan replikasi di mana kedua komponen dapat berfungsi sebagai slave atau master. Dan yang terakhir adalah model replikasi master-slave daisy chain. Model ini terdiri dari banyak master-slave yang saling berhubungan. Selanjutnya jenis replikasi. Jadi jenis replikasi ada dua, yakni replikasi sinkronus dan replikasi asinkronus. Yang pertama yakni replikasi sinkronus. Proses dilakukan secara real time antara master dengan slave. Keseluruhan proses penulisan pada disk master dan slave harus selesai terlebih dahulu
sebelum beranjak ke transaksi selanjutnya. Kebutuhan akan performasi sistem yang tinggi harus dipertimbangkan, kecepatan dan jarak antar site atau node. Keuntungannya itu menyediakan recovery yang konsisten karena sinkronisasi data terjaga. Ini dia dari klien ke master database, baru ke slave, baru kembali lagi ke klien. Next. Yang kedua itu ada replikasi asinkronus. Itu proses replikasinya terjadi setelah transaksi di master selesai. Pertukaran data secara buffering, data akan diletakkan dalam sebuah buffer terlebih dahulu. Kemudian pada jangka waktu tertentu akan direplikasi ke disk slave. Ini dia replikasi asinkronus ini tidak menjamin kesinkronan data apabila salah satu site atau node-nya mengalami crash saat replikasi belum selesai dilaksanakan. Keuntungannya itu efektivitas biaya proses transaksi. Ya, ini dia dari klien. Klien meminta query, baru query dijalankan pada database master, baru kembali lagi ke klien, baru query itu di-copy ke database slave pada proses yang terpisah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muklis. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan tutorial replikasi database MariaDB di CentOS 7 untuk dari master ke slave. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua virtual komputer. Yang pertama untuk masternya pakai CentOS 7 yaitu dengan IP 192.168.438, lalu IP slave-nya itu 192.168.432. Di sini saya sudah membuka dua CentOS-nya. Kita buka dulu CentOS-nya sampai running. Setelah itu kita cek OPS-nya dulu biar nggak kayak tadi sebenarnya saya sudah rekam tutorialnya 2 kali, tapi yaitu error. Yang pertama videonya ngeblank, yang kedua soundnya ngeblank. Ya doain aja yang sekarang nggak error lagi kayak tadi. Tadi sampai mana tadi? Nah, intinya tadi udah buka CentOS-nya, udah dibuka sampai running ya. Itu kita buka CMD. Kita buka 2 CMD. Nah, sama buka tutorialnya karena saya agak lupa. Nah, yang atas itu kita gunakan untuk mengakses CentOS yang master. Kita gunakan SSH pakai user root terus @192.168.438 enter. Sudah berhasil. Ini ingat yang atas master, lalu kita login yang bawah SSH root @192.168.432 enter. Nah, sudah berhasil. Yang pertama itu install MariaDB dan mengenable-nya. Nah, karena saya tadi sudah bikin tutorialnya, jadi saya tadi sudah menginstalnya. Ya, seperti biasa lah, installnya nggak susah-susah amat. Setelah install, lalu kita ngeset passwordnya di sini. Pokoknya di set passwordnya pakai ini. Nah, setelah itu kita masuk ke komputer master. Tapi cepat. Nah, ini kita start firewallnya. Nggak bisa copy lagi, capek deh. Systemctl start firewall, bener ya, enter. Nah, sudah berhasil. Habis itu kalau ini nggak berhasil, copy lagi supaya sih salin. Nah, berhasil boy, enter.
Nah, di sini nih untuk membuka port biar bisa transaksi database. Karena tadi saya sudah mengenable, jadi ya ada ini warnanya. Kalau enggak ya cuma tulisan sukses saja. Lalu kita reload firewallnya, enter. Nah, sukses. Setelah itu kita akan mengubah config MariaDB di directory etc my.cnf. Di sini kan di tutorial kita pakai Vim kan. Nah, karena saya menginstalnya Nano, jadi saya pakai Nano text editor. Nano etc my.cnf. Nah, untuk cara menginstal Nano text editor di CentOS 7 tinggal searching aja di Google, banyak. Sebenarnya ini juga banyak di Google, tapi saya ingin bikin tutorialnya karena tugas. Enter. Nah, apa saja yang ditambahin? Yang pertama ditambahkan adalah server ID. Kita menggunakan server ID 1. Nah, karena tadi saya sudah bikin, jadi ya sudah ada. Terus log base name-nya master, udah benar. Log bin log format row, ini saya samain ini. Bin log DB ini adalah database yang ingin kita replika. Saya ganti aja, kita bikin database baru, namanya apa? Boeing. Jangan Boeing. Apa. Ya udahlah, Boeing DB. Sudah, ini sudah semua sama kan, kayak ini cuma yang beda database-nya kan, database-nya beda. X, yes, jangan no, kalau no nggak kesimpan. Enter. Dah. Setelah itu kita restart MariaDB. Enter. Command phone. Oh iya, sistem CTL. Enter. Kita lihat ininya udah rekam belum. Sudah rekam, aman. Daripada capek-capek ngomong nggak kerekam, pusing walanya. Kita masuk lagi ke MariaDB sebagai root. Enter. Ini password yang kalian set waktu set password tadi di ini MySQL. Ini passwordnya sama yang masuk ke MariaDB. Ya iyalah, namanya juga set MariaDB password. Tadi passwordnya nggak salah. Salah kan? Sekali. Oke, enter. Nah, sudah masuk ke MariaDB. Kita tadi mau benar kayaknya. Udah kita bikin deh. Bentar, kita dulu lah. Lupa tadi nama database nih. Kita cek dulu. Nah, enter. Boeing ya udah, Boeing. Ya, ingat Boeing DB. Exit. Enter. Kita create database Boeing DB. Nah, bener kan, Boeing DB gini. Terus tambahin enter, berhasil. Lalu kita stop slave dulu. Siapa tahu masih ada slave yang berjalan. Memastikan tidak ada slave yang berjalan. Nah, sudah. Di situ kita bikin user untuk slave-nya. Grand application slave on. Ini gunanya ntar usernya yang dipakai sama si slave-nya untuk connect ke database-nya. Tuh, nah kita namanya Johnny. Jangan Johnny dah. Siapa? Abdul.
persen identified by. Nah ini kita masukkan passwordnya Abdul juga, bisa dengan Abdul, password Abdul. Nah, kalau untuk beneran jangan pakai kayak gini, nanti gampang diretas. Enter. Nah sudah. Setelah itu kita flush privilege, enter. Flush lock. Nah, flush stability lock ini gunanya buat ngelock tabelnya. Enter. Kenapa tabelnya di lock? Karena kita akan membackupnya biar nanti posisi binnya nggak berpindah-pindah. Enter. Nah sudah. Kita show master status, enter. Nah kita catat ini ya, Boeing DB. Bentar, tadi yang kita buat Boeing DB enggak? Boeing DB sama Maria DB min 06. Nah ini yang tutorial tadi gagal gara ya nggak kerekam filmnya dan 006. Terus kok sama posisinya? Bodo amat, database-nya jangan lupa dicatat di sini biar ntar nggak lupa. Boeing DB. Nah saya di sini masih di komputer yang atas, master flush stability, flush privilege itu sama master. Nah kita exit dari ini, exit ini sini kan namanya exit, itu kita melakukan MySQL dump, copy aja, nulis. Nah udah, pokoknya tulisannya gini buat dump SQL nya, enter. Sudah terdump. Setelah itu kita login ke MySQL nya lagi. Setelah login kita unlock tabelnya, unlock table S, ada S nya. Nah, kita exit lagi. Setelah itu kayaknya step selanjutnya saya ingat, kita kirim tadi apa yang tadi kita backup ini, master database SQL ke komputer slave. Caranya scp master database SQL but user root add. Nah di sini adalah IP slave nya, karena IP slave di saya ini 168.2. Terus kita masukkan ke directory home, terus enter passwordnya. Nah sudah terkirim. Kecepatannya gede banget, 872. Nah sudah kan, kita sekarang berurusan di komputer slave ya, sama aja kayak di komputer master. Kita akan mengedit file etc micnf ini pakai nano karena yang install nano, etc ini.cnf, enter. Yang ditambahkan di sini adalah server ID. Di sini yang perlu diketahui ya, server ID itu bebas sebenarnya, kalian isi berapa aja, yang penting antara server dan slave pokoknya harus unik, nggak boleh ada yang sama. Saya suka angka 50, jadi saya pakai server 50. Nah tadi database-nya yang akan kita replikasi namanya apa? Boeing DB, Boeing O nya 1, Boeing DB. Nah sudah, itu aja yang kita tambahin. Kita X, yes, enter. Setelah itu kita nge-import database yang tadi dikirim dari master. Caranya ini, MySQL min out min p ini pakai ini kan tadi kita kirimkan ke directory home. Nah udah kirim di sini, enter.
Nah, sudah berhasil, sudah terimport. Yaitu kita restart MariaDB, system ctl restart MariaDB. Nah, sudah berhasil. Kita login ke MariaDB nya. Nih, MySQL min row min pack. Nah, enter. Jangan lupa pertama itu stop slave-nya dulu. Siapa tahu ada slave lain yang sedang jalan, biar nggak tabrakan. Terus kita mengkonekkan ini slave ke masternya. Caranya change master to master host. Di sini jangan sampai nulisnya itu belepotan, pokoknya harus benar 192 168 43 2. Nah, sudah ya 2. Kan 2 yang ini 8 berarti. Yang masternya tadi kan IP-nya hostnya ini, IP address-nya ini. Udah, koma master user namanya Abdul tadi, ingat Abdul, koma enter master password juga Abdul enter master look file MariaDB strip bin titik. Nah, berapa tadi? 06, 0 nya ada 5 terus 6 2 4 6 6 koma enter master look post sama dengan berapa tadi? 553. Kayaknya iya benar sih, benar. Coba kita cek lagi. 553 benar boy. Enter. Udah selesai. Setelah itu adalah start slave. Kita lihat slave. Nah, berarti ini satu itu kita ini start replikasinya. Kita show slave status. Nah, di sini kita akan lihat statusnya, bagaimana statusnya. Nah, di sini tulisannya waiting for master to send event. Berarti di sini sudah berhasil kita mereplikasi database-nya. Biar kita lebih percaya lagi, kita cek di masternya. Oke, coba cek ke masternya. Caranya ya kita login ke MySQL-nya, MariaDB-nya sama aja sih, MySQL sama MariaDB. Enter. Salah password. Kok bisa salah? Makanya jangan panjang-panjang passwordnya. Enter. Nah, sudah. Apa ya? Ya, kita kan tadi udah bikin yang kita replikasikan database namanya Boeing. Kita use Boeing DB. Dah. Kita bikin tabel baru, create tabel. Cara create tabel apa aku lupa. Ini query-nya. Nah ini. Create tabel apa? Manusia. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Nama varchar 255. Berhasil. Setelah itu insert into manusia nyawa, ya bukan nyawa lah, nama. Di sini jadikan nama. Valuesnya apa? Abdul beragama Islam. Padahal itu bukan nama, nggak apa-apa, yang penting diisi aja. Dah. Enter.
berhasil. Satu lagi, siapa lagi? Kevin. Coki tidak beragama ya. Satu lagi Coki tidak beragama. Coki tidak beragama. Dah, enter. Udah selesai ya. Nah, sekarang kita cek di slave-nya apakah database-nya sudah berubah. Nanti kita use Boeing pp. Sudah kita select bintang from manusia. Wah, di sini data yang kita input dari virtual computer master sudah sampai ke slave-nya, artinya sudah berhasil kita melakukan slave. Ya udah, berarti tutorial kita selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika saya agak kasar atau banyak salahnya ya, karena saya manusia.